Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amadda arbaban nuha wa rasyama syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang paling indah kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga semuanya ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok manusia yang paling kita rindu-rindukan, seseorang sosok manusia yang menjadi uswatun hasanah untuk kita. Beliau adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pecinta syiar-syiar Islam yang berbahagia, pada hari ini kita menyambung pengajian kita kitab Lubabul Hadis bab yang ke-8 fi fadilatil azan, pada menerangkan kemuliaan dan keutamaan azan. Bapak Ibu saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam Islam antara pahala azan dan imam itu yang terlebih besar pahalanya adalah pahala azan. Bagaimana tidak, ketika orang datang di masjid, ketika orang sudah berkumpul di masjid, barulah dilakukan sholat, barulah imam maju ke depan. Sebelum orang datang ke masjid, terlebih dahulu azan memanggil, as-sautun nida, ada yang memanggil, yaitu adalah muazzin. Untuk lebih jelas, mari kita lihat keutamaan-keutamaan daripada azan. Keutamaan yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang azan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan melepaskannya daripada api neraka. Siapa di antara kita yang tidak takut dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau dia seorang muadzin, maka insya Allah menurut janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka. Apa hadisnya? Man adzana sab'a sinin muhtasiban, siapa yang azan, mengumandangkan azan selama 7 tahun, sab'a sinin, dia terus mengumandangkan azan selama 7 tahun, muhtasiban, dia pun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motif lain dia mengumandangkan azan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu lahu bara'atun minan nar, maka Allah akan mencatat baginya bara'atum minan nar, terlepas daripada siksa api neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya pahala muadzin, sehingga dikalau dia azan 7 tahun, maka Allah melepaskannya dari api neraka, suatu kemuliaan bagi seorang muadzin. Bapak Ibu, kalau ada anak, maka anak itu diajari dia azan. Hari ini belajar azan mudah. Di YouTube kita lihat azan yang bagus-bagus dengan suara yang merdu banyak.
Oleh karena itu, ini adalah suatu motivasi untuk kita. Siapa yang azan, insya Allah yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah lepaskan dirinya dari api neraka. Lalu apa keutamaan yang kedua? Keutamaan yang kedua, Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu kalau dia seorang yang gemar azan di masjid, azan di musalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adzana sanatan," siapa yang mengumandangkan azan sanatan 1 tahun, wajabat lahul jannah, maka Allah mewajibkan baginya surga. Wa man adzana bi khamsi shalawatin, dan siapa yang mengumandangkan azan pada setiap salat 5 waktu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis ini indah. Yang pertama, hadis yang pertama tadi, Allah lepaskan dia daripada neraka. Yang kedua, orang yang azan selama 1 tahun, Allah wajibkan baginya surga, dan Allah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Begitulah keindahan seorang muadzin. Begitu Allah memuliakannya, begitu Allah meninggikan pahala yang didapatnya. Lalu apa yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu yang ketiga, maka dia akan terlepas daripada siksa kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salasatun ba'dahumul qabar min azabillah. Ada 3 golongan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah jauhkan daripada siksa kubur. Yang pertama kata Nabi, asyahid, orang yang mati syahid di medan perang berjuang fisabilillah. Maka dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Syahid. Yang kedua, wal muazzin, orang-orang yang azan, orang yang gemar mengumandangkan azan, memanggil orang sholat, maka dia juga kata Nabi terlepas daripada siksa kubur. Yang ketiga, wal mutawaffa, orang yang wafat meninggal yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, au lailatul jumu'ati, atau dia meninggal pada malam Jumat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat dalam bagian pertama ini ada 10 keutamaan azan, 3 yang sudah kita bahas. Yang pertama, Allah lepaskan dia daripada neraka. Yang kedua, Allah ampunkan dosa-dosanya dan Allah berikan dia surga. Yang ketiga, maka dia terlepas dari api neraka. Inilah yang dapat kita sampaikan pada bahagian pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan kaji kita di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.